Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbain. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas etika profesi, di mana ada 3 soal. Saya akan jelaskan tanpa menunggu lama-lama. Mari kita simak video kali ini. Nah, di soal pertama yaitu eksplorasi literatur etika profesi, identifikasi dan tinjauan 2 jurnal akademik yang membahas kasus etika profesi dalam TI yang terkait dengan penggunaan data pribadi. Selanjutnya bagian A, buat ringkasan komparatif dari kedua kasus tersebut dengan fokus pada langkah-langkah penyelesaian masalah yang diambil oleh profesional TI. Bagian B, jelaskan bagaimana prinsip-prinsip etika profesional yang disarankan oleh penulis dapat diterapkan dalam kasus yang Anda ketahui sebelumnya. Nah, di mana ada kasus etika dalam profesi data pribadi, yaitu identifikasi dalam tinjauan jurnal akademik, di mana ada kasus yang pertama, ethical analysis of data privacy based in comparative study of Google Drive and Dropbox oleh Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen tahun 2020. Jurnal ini membahas pelanggaran privasi data dan di layanan cloud computing seperti Google Drive dan Dropbox dan menganalisisnya dari sudut pandang etika profesional. Penulis jurnal menyoroti beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran ini, seperti kurangnya transparansi dalam kebijakan privasi dan kontrol data yang tidak memadai. Yang kedua, ethical issues in artificial intelligence and big data framework for privacy ethical design making oleh Jurnal Etik dan Teknologi Informasi tahun 2021. Jurnal ini membahas dilema etika yang muncul dalam pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan AI dan big data. Penulis jurnal mengusulkan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan etis proaktif. Dalam konteks ini, kerangka kerja juga tersebut didasarkan pada beberapa prinsip etika seperti akuntabilitas, transparansi, keadilan, ringkasan komparatif kasus, aspek kasus pelanggaran privasi data di cloud computing, dilema etika dalam AI dan big data, pelanggaran etika, kurangnya transparansi dalam kebijakan privasi dan kontrol data yang tidak memadai, potensi bias, diskriminasi, dan pelanggaran privasi dalam pengembangan dan penggunaan AI dan big data. Langkah penyelesaian penyediaan layanan cloud computing perlu meningkat transparansi kebijakan privasinya dan memberikan kontrol data yang lebih kuat kepada penggunanya. Diperlukan kerangka kerja etika yang jelas untuk pengembangan dan penggunaan AI dan big data, dan para profesional TI harus memainkan peran aktif dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip etika tersebut dipatuhi dan menerapkan prinsip etika profesional. Kedua jurnal tersebut menyarankan
beberapa prinsip etika profesional yang dapat diterapkan untuk mengatasi kasus-kasus tersebut. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu profesional TI harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, memastikan bahwa big data pribadi digunakan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Transparansi, yaitu profesional TI harus bertransparan tentang cara mereka mengumpulkan, menggunakan, dan menyimpan data pribadi. Keadilan, profesional TI harus memperlakukan semua pengguna dengan adil dan tidak boleh mendiskriminasi mereka berdasarkan data pribadi mereka. Terus keamanan, profesional TI harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah, penggunaan, pengungkapan, perubahan, dan atau perusakan. Penerapan prinsip etika dalam kasus yang diketahui. Berikut adalah contoh bagaimana prinsip-prinsip etika profesional dapat diterapkan dalam kasus yang saya ketahui sebelumnya. Ada beberapa kasus, yaitu sebuah perusahaan rintisan AI mengembangkan algoritma yang dapat memprediksi risiko kredit individu. Algoritma tersebut dilatih menggunakan data pribadi yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk lembaga keuangan dan biro kredit. Prinsip etika yang diterapkan: akuntabilitas, transparansi, keadilan. Adapun solusi dari kasus tersebut, yaitu perusahaan rintisan tersebut harus memastikan bahwa algoritmanya dikembangkan dan digunakan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Hal ini termasuk membuat kebijakan privasi yang jelas dan transparan yang menjelaskan bagaimana data pribadi dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Membuat kebijakan privasi yang jelas, yaitu transparansi menjelaskan bagaimana data pribadi dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Mereka langkah-langkah pengamanan yang memadai melindungi data pribadi dan diakses yang tidak sah. Melakukan pengujian dan evaluasi algoritma secara menyeluruh untuk memastikan bahwa algoritma tersebut tidak bias atau diskriminatif, memberikan individu akses ke data mereka dan memungkinkan mereka untuk mengoreksi atau menghapus data yang tidak akurat. Terus soal yang kedua, yaitu analisis keputusan etis berbasis riset. Temukan sebuah studi kasus tentang dilema etis dalam implementasi sistem yang mempengaruhi tenaga kerja. Bagian A, analisis studi kasus tersebut dengan mengidentifikasi faktor-faktor etis yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Bagian B, dengan mengacu pada penelitian terkait, jelaskan prinsip bisnis sebagai profesi luhur bisa mempengaruhi keputusan
keputusan dalam studi kasus tersebut. Nah, di mana analisis keputusan etis berbasis riset dan dilema dalam implementasi, yaitu sebuah perusahaan teknologi besar memutuskan untuk menggunakan algoritma rekrutmen yang berdasarkan pada kecerdasan buatan AI yang menyaring pelamar pekerjaan. Algoritma ini dirancang untuk mengidentifikasi kandidat yang paling memenuhi syarat berdasarkan data historis dan pola perilaku. Namun, beberapa orang khawatir bahwa algoritma ini memungkinkan bias dan diskriminatif terhadap kelompok pekerja tertentu seperti perempuan dan minoritas, atau faktor etika, keadilan, dan kesetaraan. Algoritma rekrutmen harus dirancang dan diterapkan dengan cara yang adil dan tidak diskriminatif. Penting untuk mempertimbangkan potensial bias dalam algoritma dan mengambil langkah-langkah untuk menguranginya. Transparansi dan akuntabilitas, yaitu perusahaan harus transparan tentang cara kerja algoritma rekrutmen dan bagaimana algoritma tersebut digunakan dalam proses rekrutmen. Para pelamar harus diberi tahu tentang penggunaan algoritma dan memiliki kesempatan yang untuk meninjau data yang digunakan untuk mengevaluasi mereka. Terus privasi data, yaitu algoritma rekrutmen harus menggunakan data pelamar dengan cara menghormati privasi mereka. Perusahaan harus memiliki kebijakan privasi yang menjelaskan bagaimana data pelamar dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Adapun dampak pada tenaga kerja, yaitu implementasi algoritma rekrutmen dapat berakibat pada perubahan proses rekrutmen dan berdampak pada peluang kerja bagi pelamar, dan mengambil langkah-langkah untuk memitigasi dampak negatif. Terus prinsip bisnis sebagai profesi luhur. Menurut prinsip bisnis sebagai profesi luhur, bisnis bukan hanya bertujuan untuk mencari keuangan, tetapi juga harus memiliki bertanggung jawab sosial dan etika. Dalam kasus ini, prinsip-prinsip berikut dapat diterapkan: kejujuran dan keadilan, yaitu perusahaan harus jujur dan adil kepada beberapa pelamar tentang penggunaan algoritma. Itu bagaimana algoritma tersebut digunakan untuk mengevaluasi mereka. Terus kepedulian terhadap orang lain. Perusahaan harus mempertimbangkan potensi dampak algoritma rekrutmen terhadap kelompok pekerja yang berbeda dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa algoritma tersebut tidak bias dan diskriminatif. Terus keberanian moral, yaitu perusahaan harus berani mengambil keputusan yang benar meskipun keputusan tersebut
mungkin tidak populer atau menguntungkan secara finansial dalam jangka pendek. Terus soal yang ketiga yaitu penelitian dampak cybercrime. Lakukan tinjauan literatur tentang dampak cybercrime terhadap masyarakat dan profesional. 2. Jelaskan temuan dari minimal 3 artikel yang berbeda. Buatlah penjelasan tentang bagaimana profesional 2 dapat ikut kontribusi terhadap penanganan cybercrime berdasarkan literatur yang telah Anda baca. Adapun literatur dampak cyber yaitu yang pertama, dampak cybercrime terhadap masyarakat, yaitu yang berjudul The Impact of Cyber on Individual and Society oleh Center for Strategies dan International Studies. Temuan cybercrime memiliki dampak yang signifikan terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak ini dapat berupa kerugian finansial. Korban cybercrime dapat mengalami kerugian yang signifikan seperti pencurian identitas, penipuan online, dan peretasan kartu kredit. Terus kerusakan reputasi, yaitu korban cybercrime dapat mengalami kerusakan disebarluaskan secara online. Terus kecemasan dan stres, itu mengalami kecemasan, stres, dan depresi akibat pengalaman mereka. Terus kehilangan privasi dapat. Terus yang kedua, dampak cyber terhadap profesional yang berjudul Cybercrime and its Impact on Business oleh, yaitu juga memiliki dampak yang signifikan terhadap bisnis dan profesional. 2. Dampak ini juga dapat berupa kerugian finansial. Bisnis dapat mengalami kerugian finansial yang besar akibat seperti pelanggaran data, pencurian informasi rahasia, dan gangguan operasi. Terus kerusakan reputasi bisnis, yaitu mengalami cybercrime dapat mengalami kerusakan reputasi dan kehilangan kepercayaan pelanggan. Terus kehilangan produktivitas, yaitu mengganggu operasi bisnis dan menyebabkan hilangnya produktif. Terus biaya hukum, yaitu kepatuhan bisnis mengalami mungkin harus mengeluarkan biaya hukum dan keputusan yang signifikan untuk mengatasi masalah tersebut. Terus soal yang keempat yaitu sintesis etika dan hukum dalam TI. Carilah artikel hukum yang membahas tentang kelemahan etis dalam privasi dan perlindungan data, di mana di bagian A, analisis dan bandingkan pendekatan hukum dalam dua negara yang berbeda terhadap masalah yang sama. Bagian B, dengan merujuk pada artikel tersebut, jelaskan bagaimana sebuah pemimpin TI akan menanggapi jika dihadapkan pada situasi serupa. Nah, di mana ada sintesis etika dan hukum dalam TI, dilema privasi dan perlindungan data, yang berjudul
The ethyl template of private edang data profession in the digital oleh Journal of Business Ethics, yaitu yang membahas tentang beberapa kelemahan etis dalam privasi dan perlindungan data di era digital, seperti pengumpulan data yang berlebihan. Perusahaan dan organisasi seringkali mengumpulkan data pribadi yang lebih banyak daripada yang kita butuhkan untuk tujuan yang dimaksud. Terus penggunaan data tanpa persetujuan. Data pribadi seringkali digunakan tanpa persetujuan yang telah atau terinformasi dan pemilik data. Terus kurangnya transparansi, yaitu perusahaan dan organisasi seringkali tidak transparan tentang bagaimana mereka mengumpulkan, menggunakan, dan menyimpan data pribadi. Terus keamanan data yang tidak memadai. Data pribadi sering kali tidak dilindungi dengan baik dan akses yang tidak sah, penggunaan, pengungkapan, perubahan atau kerusakan. Terus perbandingan pendekatan hukum, di mana ada aspek Uni Eropa Amerika, yaitu peraturan perlindungan data general data yang memberikan individu kontrol lebih besar atas data mereka, melindungi data pribadi di sektor-sektor tertentu seperti perawatan, kesehatan, dan layanan keuangan. Nah, persyaratan kepatuhan ketat dan komprehensif lebih longgar dan berbasis sektor. Sanksi pelanggaran, denda yang signifikan, denda yang lebih kecil, dan tindakan yang lebih menekan lainnya. Bagian B, yaitu tanggapan pemimpin TI. Sebagai pemimpin TI, saya akan menanggapi situasi yang melibatkan kelemahan yang etis dalam privasi dan perlindungan data dengan cara berikut, yaitu melakukan penilaian risiko. Saya akan menilai risiko yang ditimbulkan oleh kelemahan etis terhadap privasi dan perlindungan data. Hal ini akan melibatkan pertimbangan faktor-faktor seperti jenis data yang terlibat, cara data dikumpulkan dan digunakan, dan langkah-langkah keamanan yang ada. Mengembangkan dan menerapkan rencana mitigasi. Saya akan mengembangkan dan menerapkan rencana mitigasi untuk mengatasi risiko yang diidentifikasi. Rencana mitigasi yang memiliki risiko yang direncana dan mencakup langkah-langkah seperti meningkatkan kesadaran karyawan tentang privasi dan perlindungan data. Seperti yang pertama, memperkuat kontrol keamanan data, memperbaharui kebijakan privasi dan praktik pengumpulan data, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang cara menangani pelanggaran tersebut. Terus yaitu berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, yaitu saya akan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal tentang kelemahan etis dan rencana mitigasi. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan dan transparansi. Terus soal yang terakhir, yaitu nomor 5, yaitu studi literatur profesi luhur dalam TI. Review literatur yang menggambarkan konsep profesi luhur dalam konteks TI dan bisnis. Bagian A, identifikasi dan jelaskan 2 studi
kasus dari literatur yang mencerminkan konsep tersebut dalam praktik bisnis. Bagian B, buatlah kesimpulan mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan tentang mengambilkan semua dalam situasi ini. Yaitu studi literatur profesi luhur dalam TI. Yang pertama, bagian A, konsep profesi luhur dalam TI bisnis. Konsep profesi luhur dalam TI mengacu pada gagasan bahwa profesional TI memiliki tanggung jawab moral dan untuk bertindak secara etis, bertanggung jawab bahwa bahkan ketika hal itu mungkin tidak menguntungkan mereka secara pribadi, perusahaan mereka. Konsep ini didasarkan pada beberapa prinsip utama, termasuk kejujuran dan keadilan. Profesional tapi harus jujur dan adil dalam semua interaksi mereka dengan kolega dan pemangku kepentingan lainnya. Terus ada beberapa kepedulian terhadap orang lain, yaitu profesional TI harus mempertimbangkan dampak dan tindakan mereka terhadap orang lain dan berusaha untuk meminimalkan dampak negatif. Terus keberanian moral, yaitu profesi TI harus berani mengambil keputusan benar meskipun keputusan tersebut mungkin tidak populer atau menguntungkan secara finansial dalam jangka pendek. Terus akuntabilitas, profesional TI harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan siap untuk menjawab pertanyaan tersebut tentang keputusan mereka. Bagian B, studi kasus Facebook Anilitya. Pada tahun 2018 terungkap bahwa Facebook telah memungkinkan data pribadi hitam penggunaan dikumpulkan tanpa persetujuan mereka oleh Cambridge Analytica, sebuah perusahaan konsultan politik. Data ini memungkinkan digunakan untuk menargetkan penggunaan dengan iklan politik selama pemilihan presiden Amerika 2016. Skandal ini merupakan contoh bagaimana perusahaan TI dapat menempatkan keuntungan di atas prinsip-prinsip etika. Facebook gagal melindungi privasi penggunaan dan gagal bersikap transparan tentang bagaimana data mereka digunakan. Kedua, kasus pelanggaran data Equifax, yaitu pada tahun 2018 Equifax, salah satu biro kredit terbesar di Amerika, mengalami pelanggaran data yang memaparkan informasi pribadi lebih dari 147 juta orang. Pelanggaran data yang menerapkan informasi lebih 140 juta. Pelanggaran ini disebabkan oleh kegagalan Equifax untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai melindungi data penggunanya. Kasus ini merupakan contoh bagaimana perusahaan TI dapat lalai dalam tanggung jawab mereka untuk melindungi data pribadi. Equifax gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Data pribadi
Ekuivas gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan menyelamatkan pengguna akibat jutaan risiko mengalami pencurian identitas dan penipuan finansial. Terus menerapkan prinsip-prinsip profesi luhur untuk menghadapi tantangan mengambil semua. Industri TI ini ditandai dengan tren fenomena mengambil semua, di mana beberapa perusahaan besar mendominasi pasar dan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Tren ini telah menyebabkan beberapa kritikus berpendapat bahwa perusahaan TI tidak dapat bertindak demi kepentingan publik, melainkan hanya demi keuntungan mereka sendiri. Prinsip-prinsip profesi luhur dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan dengan cara berikut, yaitu meningkatkan transparansi, yaitu perusahaan TI harus lebih transparansi tentang praktik bisnis mereka dan bagaimana mereka menggunakan data pengguna. Terus memperkuat akuntabilitas, yaitu perusahaan TI lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka dan siap untuk menjawab pertanyaan tentang keputusan mereka. Terus mendukung inovasi etis, yaitu perusahaan harus berinvestasi dalam penelitian dan mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak membahayakan privasi atau keamanan. Terus melibatkan kepentingan dan kerusakan penggunaan. Itulah tadi dari 5 penjelasan tersebut. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.